Saya Marisa Agnes Monika Ota Barat dengan NIM 22055311132 dari Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan materi aljabar linier TM 1201 oleh dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Jogorda Gede Tirtanindya STMT. Topik yang akan saya jelaskan yaitu inverse linear transformation, yang kedua the matrix of linear transformation, yang ketiga composition of inverse linear transformation. Kedua gambar ini definisinya yaitu misalkan vektor T V menuju W be a linear transform U and V be in the domain V. The transform T is one to one, yang mana U itu tidak sama dengan V, ataupun perkalian T dikalikan dengan U tidak sama dengan vektor T dikalikan dengan V. Let T R kuadrat menuju R kuadrat be linear transformation defined by T dalam kurung XY sama dengan X min Y X tambah Y. Di sini diketahui juga U-nya itu bernilai AB dan V-nya itu bernilai CD. Terus kita apply the given transformation to vektor U dan V yang kita punya ke vektor T-nya. Jadi yang pertama itu T dikalikan dengan U, A min B A tambah B, yang mana TV-nya itu bernilai C min D tambah C tambah D. If T dikalikan dengan U sama dengan T dikalikan dengan V, yang mana kita mempunyai A min B A tambah B, terus yang T dikalikan dengan V-nya itu bernilai C min D dan C tambah D. And equaling the corresponding entries gives A min B sama dengan C min D, A tambah B sama dengan C tambah D, yang mana A itu sama dengan C dan B itu sama dengan D. Terus the solution of above simultaneous equation is A sama dengan C dan B sama dengan D, yang mana penulisannya kita dapat menuliskan seperti vektor U AB sama dengan dalam kurung CD sama dengan V. Properties of one-to-one transformation. Misalkan vektor T V menuju W be a linear transformation between the vector space V dan W. Then T is the one-to-one kernel of T yang bernilai 0. Terus contohnya, misalnya vektor T R kuadrat menuju R kuadrat be linear transformation defined by T dalam kurung XY sama dengan X min Y X tambah Y. Terus di sini kita disuruh membuktikan bahwa vektor ini merupakan injektif atau one to one. Terus di sini solusinya itu applying the given transformation of n equating to 0 because we're trying to find the kernel yields. Di sini vektor T dalam kurung X min Y X tambah Y, yang mana X min Y ini bernilai 0, X tambah Y itu bernilai 0. Terus kita buat kepersamaan seperti persamaan yang di samping, X min Y sama dengan 0, X tambah Y sama dengan 0, yang dari persamaan ini diketahui bahwa nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 0. On to surjective linear transformation. Definition dari gambar A dan B yaitu vektor T V menuju W be linear transform. The transform T is onto for every W in the arrival vector space V. There exists at least one V in the start vector space V seperti W sama dengan T dikalikan dengan V. Contohnya P sama dengan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. P ini adalah member dari P3, yang mana vector space of polynomials of degree 3 or less. Di sini kita langsung turunin aja yang AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D, turunannya menjadi 3X kuadrat tambah 2BX tambah C. Properties of onto or surjective linear transformation. Let T V menuju W be linear transformation, then T is onto rank T sama dengan dimension W. This proposition means that if the dimension of the range is equal to the dimension of the arrival vector space, then the transformation T is onto
Also, if T is onto, then the dimension of the range and the codomain are equal, or the range sama dengan codomain. If T V menuju W is a linear transformation dan dimension V sama dengan dimension W, then T is one-to-one transformation, artinya T itu termasuk ke onto. Di sini ada gambar. If V dan W are the same size, then we either have the both one-to-one and onto or neither. Contohnya, both our start and arrival vector space have the same dimension. Dimension R kuadrat sama dengan dimension R kuadrat yang bernilai 2. Di sini kita disuruh membuktikan kernel of T is the zero vector, yang mana kernel of T itu bernilai 0. Vektor T yang kita punya yaitu T dalam kurung XY sama dengan X min Y X tambah Y yang bernilai 0. Dari vektor ini kita buat menjadi persamaan X min Y sama dengan 0, X tambah Y sama dengan 0. Dari persamaan ini diketahui bahwa nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka kernel of T-nya itu bernilai 0. Inverse linear transformation. Let T V menuju W be bijective linear transform. The inverse transformation T inverse W menuju V is defined as V sama dengan T inverse dikali dengan W, atau sama dengan T dikali dengan V sama dengan W. Misalkan T adalah vektor dari R kuadrat menuju R kuadrat di linear transformation given by T dalam kurung XY sama dengan X min Y X tambah Y. Find the inverse transformation T. Let our arrival points be A sama dengan X min Y dan B sama dengan X tambah Y. Then express our starting points X dan Y in terms of A and B. Di sini adalah gambar dari inverse dari vektor T. Yang pertama kita mengalihkan persamaan 1 sama persamaan 2-nya, yaitu X min Y sama dengan A, X tambah Y sama dengan B dijumlahkan menjadi 2X tambah 0 sama dengan A tambah B, yang mana nilai X yang kita dapatkan yaitu A tambah B per 2 sama dengan 1/2 dikalikan dengan A tambah B. Terus kita substitusi atau kita maksudnya dikurangin X min Y sama dengan A, X tambah Y sama dengan B. Terus hasil pengurangannya yaitu 0 min 2Y sama dengan A min B, yang mana nilai Y yang kita dapatkan yaitu B min A per 2 atau 1/2 dikalikan dengan B min A. Terus inverse T nya itu kita masukin aja angkanya, setengah dalam kurung A tambah B, setengah dalam kurung B min A, atau sama dengan 1/2 nya kita keluarin menjadi 1/2 dalam kurung A tambah B, B min A. Standard matrix of linear transformation or mapping. Langsung ke contoh, yaitu misalkan T adalah vektor R kuadrat menuju R kuadrat bilinear operator, start and arrival space are identical. Misalkan vektor T-nya itu adalah XY sama dengan 2X min Y X tambah 3Y. Write this transformation as T dikalikan dengan U sama dengan AU, yang mana U-nya itu bernilai XY transpose. Solution 2X min Y X tambah 3Y in the form A dikalikan dengan U, yang mana nilai U-nya itu sama dengan XY is given by 2X min Y X tambah 3Y sama dengan 2 min 1 1 3 XY, yang mana AU-nya itu sama dengan AU, yang mana nilai A-nya itu adalah 2 min 1 1 3. Dus T dikalikan dengan U sama dengan AU, yang mana vektor T R kuadrat menuju R kuadrat. So the matrix A is size of 2 by 2. Jadi matriks A itu berukuran 2 kali 2. Transformation matrix for non-standard basis. Example is trying to find the forces on an aeroplane as shown pada gambar 5.29. The component parallel and perpendicular to the aeroplane are not
more useful than the horizontal and vertical components. Rank an invertible matrix. Let A be n by n matrix, then the following are equivalent. A, the matrix A is invertible, dan yang B itu the reduced row echelon from of the matrix A is the identity matrix E atau matriks identitas. The reduced row echelon from the matrix A is the identity n by n matriks identitas. Dimana matriks identitas itu non-zero rows of of matriks identitas, therefore rank A sama dengan n. R has at least one row of zeros, yang mana A itu dari matriks A ini setidaknya mempunyai baris 0, maka matriks A nya itu termasuk ke non-invertible atau singular. Contohnya vektor U39 yang ada di R kuadrat, dan B nya itu yang pertama B1 11 dan B2 14. Misalkan K dan C adalah skalar, terus kita kombinasikan ke B1 dan B2. K dikalikan dengan B1 yaitu yang bernilai 11, dan C adalah skalar yang kedua, kita kombinasikan ke B2 yaitu bernilai 14, sama dengan vektor 39. Terus kita masukkan ke persamaan, K tambah C sama dengan 3, K tambah 4C sama dengan 9, yang mana K itu bernilai 1 dan C itu bernilai 2. Kita punya vektor 3U sama dengan 39, 1 kali B1 tambah 2 kali B2 sama dengan 1 dikalikan dengan vektor 11 tambah 2 dikalikan dengan vektor 14. Our coordinates with respect to basis B is vektor 39B sama dengan vektor 12. The coordinates of vektor 39 is 12 with respect to basis B, yang mana B1 itu bernilai 11 dan B2 itu bernilai 14. Terus ini adalah gambarnya. A matrix for the derivative. Let the linear transform T P2 menuju P1 be defined by T dikalikan dengan P sama dengan P aksen, yang mana P aksen ini adalah derivative of P. Determine the matrix A with the represent the given transformation with the respect to the order basis B sama dengan 1x x kuadrat dan C itu bernilai 1,x. Untuk P2 dan P1 respectively, find vektor T 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 dengan menggunakan matriks A. Terus vektor T dikalikan dengan 1 sama dengan 1 aksen sama dengan 0, Tx sama dengan x aksen bernilai 1, terus Tx kuadrat sama dengan x kuadrat aksen bernilai 2x. We need to write each of these as the coordinate of the axis or axis C sama dengan 1,x, yang mana T dalam kurung 1 sama dengan 0 sama dengan A dikalikan dengan 1 tambah B dikalikan dengan X, yang mana A itu bernilai 0 dan B itu bernilai 0. Untuk Tx sama dengan 1 sama dengan C dikalikan dengan 1 tambah D dikalikan dengan X, yang mana nilai C itu bernilai 1 dan D bernilai 0. Untuk Tx kuadrat sama dengan 2x sama dengan E dikalikan dengan 1 tambah F kali X, yang mana nilai E sama dengan 0 dan F itu bernilai 2. What is our matrix A equal to? Untuk matriks A sama dengan T dikalikan dengan 1C, Tx kuadrat C sama dengan ACE BDF sama dengan yang bernilai 010,002. Untuk T 2x kuadrat tambah 3x tambah 1, yang mana nilai P nya itu 2x kuadrat tambah 3x tambah 1, maka kita buat ke penulisan vektornya itu 1, 3, 2. Koefisien 1 x dan x kuadrat here must be in the order because the given basis is order B, 1x x kuadrat. To remember, a basis is a set of vectors which represent axis, so the order of basis vector matters. TP C sama dengan A dikalikan dengan P sama dengan 010,002
dikalikan dengan 132 sama dengan vektor 34. The entries 3 and 4 in the rank and hand column vector are the coefficient of basis C sama dengan 1, x, which mean that we have T 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 sama dengan 3 kali 1 tambah 4 kali x sama dengan 3 tambah 4x. T sama dengan dalam kurung 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 aksen sama dengan 4x tambah 3. Matrix A thus give the derivative of the quadratic polynomial 2x kuadrat tambah 3x tambah 1. Composition and inverse linear transformation. Composition of linear transformation or mapping. Misalkan T sama dengan U menuju V dan S V menuju W, B linear transform and U dan T menuju T dikalikan dengan U, B in the domain or start vector space of U and V respectively. Then the composition of these two transform S dan T denoted by SOT defined by SOT 2 U menuju V yang mana from U menuju W. Dan penulisannya kita dapat tuliskan menjadi S0T dikalikan dengan U sama dengan ST dikalikan dengan U. Contohnya seperti ini. Matrix of composition linear transformation. Misalkan VT adalah vektor, U menuju V dan S V menuju W, B linear transform and U V dan W itu adalah B finite dimensional vector space with basis B, C dan D respectively if T U C sama dengan A U B dan S V D sama dengan B V C. Yang mana U adalah vektor yang ada di U dan V adalah sebuah vektor yang ada di V. Terus ini adalah gambarnya. This means that the matrix multiplication BA represent the composite transform SOT. Terus ini adalah contohnya. Invertible linear transformation. Let T V menuju W be linear transform, then T is invertible. There exists transformation T inverse such that yang A itu T inverse dikalikan dengan T. Terus identitas V yang mana identitas V is identity transformation on the start vector space V. Terus yang B T 0 T inverse yang mana identitas W is identity transformation on arrival vector space V. If a linear transform T is invertible, we say it is an invertible linear transform. Berikut adalah contohnya. Operation of invertible linear operators. Misalkan T adalah vektor sama dengan V menuju V dan vektor S V menuju V be invertible linear operators of finite dimensional space V, then SOT is invertible and SOT inverse sama dengan T inverse O atau dikalikan dengan S inverse. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.